Untuk teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan tahun ini atau juga pengantin baru, keluarga muda, saya menyarankan membaca buku yang sangat menarik, buku yang ada hubungannya dengan uang. Uang yang memang sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia, terutama manusia modern, karena hampir 90% dari kehidupan manusia modern itu sangat berhubungan dengan uang. 90%. Katakanlah yang paling mendasar adalah kebutuhan pokok, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan akan hari tua. Bahkan untuk keperluan ibadah sekalipun perlu yang namanya uang. Jadi saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini karena pemahaman dasar tentang uang sangat mempengaruhi bagaimana flow-nya uang dalam keluarga dan juga penggunaan uang itu sendiri. Jadi buku ini berjudul Nak, Belajarlah Soal Uang. Buku orang Korea, seorang penulis dari Korea, bercerita tentang bagaimana literasi tentang uang itu penting dalam sebuah keluarga. Buku ini hampir mirip sebenarnya dengan buku yang sangat populer di era 2000-an, karyanya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Generasi 2000-an pasti paham dengan buku tersebut karena sangat populer dan banyak dijadikan referensi saat itu. Rich Dad Poor Dad, buku yang berkisah tentang bagaimana seorang ayah kaya dengan ayah miskin, dan si Robert T. Kiyosaki itu belajar dari ayahnya yang seorang investor dan bapaknya yang seorang pekerja. Jadi dia belajar dari dua ayah. Dia menceritakan dari dua ayah, satunya ayahnya seorang investor dan satunya lagi seorang pekerja. Dan dia banyak belajar banyak hal atau wisdom tentang keuangan dari bapaknya yang seorang investor. Dan buku ini juga, buku Nak, Belajarlah Soal Uang, kurang lebih sama sebenarnya dengan Robert T. Kiyosaki. Cuman dengan sajian yang agak lebih aktual dan juga contoh-contoh yang lebih kekinian. Penulis buku ini namanya Jong Seon Yang. Dia awalnya seorang pekerja. Hampir 25 tahun ia bekerja sebagai seorang tenaga kerja di sebuah perusahaan, dan di akhir karirnya dia sadar bahwa menjadi pekerja itu akan menyulitkan di hari tua tentunya. Makanya dia menemukan sebuah kesadaran di usianya yang hampir mendekati 50, antara 40 sampai 50, hingga akhirnya dia menulis buku ini. Jadi dia menulis buku ini dengan gaya bertutur. Dia bercerita terhadap anaknya bagaimana seharusnya mengelola uang, bagaimana seharusnya memiliki literasi tentang uang. Jadi seolah-olah si Jong Seon Yang ini ingin memberitahu anaknya bahwa pengalaman gua sebagai seorang pekerja itu tidak layak dicontoh oleh anaknya. Makanya gayanya bertutur antara Jong Seon Yang ini kepada anaknya. Makanya dia juga bercerita di buku ini tentang bagaimana pengalamannya mendapatkan pekerjaan, bagaimana mengelola uang, sampai pada titik tertentu juga pernah mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.
Di buku ini menariknya menurut saya dua pelajaran penting ya. Yang pertama, bagaimana mengelola uang, dalam artian bagaimana memanfaatkan uang. Itu yang terpenting kata Joseon yang itu. Jadi banyak orang yang bisa mendapatkan uang tapi gagal dalam hal mengelola atau memanfaatkan uang. Makanya pelajaran penting dari Seong-yang ini kepada anaknya, bagaimana memanfaatkan uang secara tepat. Banyak orang yang sukses dan mudah mendapatkan uang tapi gagal dalam pemanfaatan uang. Makanya kata dia, yang terbaik dalam pemanfaatan uangnya adalah dengan cara menabung, beririt atau tidak boros, dan pada titik yang paling baik adalah berinvestasi. Ia menyarankan pemanfaatan uang yang terbaik itu adalah dengan cara berinvestasi. Uang yang didapat bisa mengatur pengeluarannya, dan sisa uang yang diperoleh dari manajemen pengeluaran uang tadi itu digunakan untuk investasi. Jadi Seong-yang ini belajar pada istrinya dan ayahnya. Dia tidak malu mengungkapkan di buku ini bahwa dia banyak belajar tentang uang kepada istrinya dan ayahnya. Istrinya dan ayahnya yang punya aset dalam bentuk tanah dan properti itu karena kemampuan pemanfaatan dan penggunaan uang. Jadi uang yang dimiliki, uang yang diperoleh itu diatur demikian rupa untuk dimanfaatkan secara efektif sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan sisanya itulah nanti ditabung dan suatu saat bisa diinvestasikan. Penulis mencontohkan bapaknya yang seorang petani yang hampir dari 90% pendapatan bapaknya itu digunakan untuk menabung atau berinvestasi lagi. Jadi hanya 10% oleh bapaknya yang digunakan untuk kebutuhan gitu. Jadi 90%-nya itu digunakan untuk investasi. Dia mengatakan investasi terbesar bapaknya itu pada dua hal. Pertama, investasi untuk pendidikan anak-anaknya biar bisa sekolah, karena sekolah pendidikan adalah investasi terbaik. Yang kedua adalah investasi dengan membeli tanah dan hewan ternak. Jadi bapaknya itu memiliki banyak tanah di kampungnya, termasuk yang sangat sering membeli tanah karena kemampuan bapaknya mengelola atau mengatur pengeluaran uangnya. Jadi poin penting dari buku ini adalah bagaimana kita mendapatkan uang atau mengajari anak tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan uang, tapi juga bagaimana memanfaatkan uang dengan baik. Uang yang didapat dengan cara bekerja atau berbisnis harus bisa dikelola, harus bisa diatur ritme pengeluarannya. Karena kemampuan orang untuk mengatur keuangan inilah pada akhirnya yang menentukan dia sukses secara finansial. Jadi buku ini menurut saya sangat penting dibaca oleh keluarga muda biar memiliki pemahaman yang sama tentang literasi keuangan. Karena tidak semua orang bisa atau memiliki pemahaman yang sama tentang keuangan. Karena kebiasaan atau tradisi masyarakat kita kan tradisi bagaimana menggunakan uang, tradisi bagaimana mendapatkan uang. Kita itu dari kecil itu dibiasakan bagaimana caranya mendapatkan uang. Caranya mendapatkan uang yaitu dengan bekerja, menjadi PNS, ASN, menjadi pekerja di pabrik BUMN, memiliki profesi seorang dokter. Tapi sangat jarang oleh orang tua di masyarakat kita
mengajarkan bagaimana anak-anaknya memanfaatkan uang secara efektif, efisien dari penggunaan uang. Itulah nanti dia bisa kapitalisasi lagi menjadi modal atau investasi baru, dan itu sangat jarang. Dan dari 200 sekian lembar buku ini sebenarnya poinnya hanya itu, bagaimana memanfaatkan uang dan bagaimana mengelolanya begitu. Di samping yang lain sih banyak sih sebenarnya pelajaran-pelajaran penting, dan saya kira sudah lumrah menjadi common sense lah ya, kayak jangan boros, berhemat, atau gunakan uang sesuai kebutuhan gitu ya. Dan memang yang terpenting juga sih dalam kita mengelola uang ya, memang harus paham, harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kunci sukses kita dalam hal mengelola finansial kan di sana basicnya. Mana, apakah ketika kita belanja ya pasti kita bertanya, ini adalah kebutuhan, keinginan, atau sekedar hanya untuk prestis saja, hanya untuk sekedar gengsi. Harusnya yang paling dikedepankan adalah kebutuhan. Itulah beberapa hal yang paling utama dari buku ini, bagaimana kita diajari atau memiliki pemahaman bagaimana caranya mengelola uang dan juga mengatur pengeluaran. Karena orang yang bisa mengatur pengeluarannya lah, mereka lah yang nanti akan bisa memanfaatkan uangnya untuk kepentingan investasi. Dan Yong Seong yang ini, kalau dari sisi pilihan investasi, dia sangat menyarankan investasi di bidang properti atau tanah. Karena menurut dia yang paling aman dari sekian instrumen investasi. Ya kalau soal itu kembali lagi nanti kepada masing-masing, karena yang namanya investasi lagi-lagi adalah soal kemampuan atau nyali untuk mengambil sebuah risiko. Buku yang menurut saya wajib dibaca oleh teman-teman yang akan menikah atau yang menjadi keluarga muda. Kalau perlu ini dibaca oleh suami istri atau yang anaknya sudah memasuki SMP atau SMA, menurut saya juga layak dijadikan sebagai bacaan untuk keluarga, atau bahkan jadi diskusi obrolan di meja makan, karena sangat membuka cakrawala kita tentang literasi keuangan. Sharing buku yang dibaca bersama saya, Bung Adi Siregar. Nah, belajarlah soal uang.